Oke, kembali lagi di Auto Madness. Oke, jadi kita lagi syuting di luar ya. Emang kalau kita itu udah rezeki nih Om, langsung hujan turun ya? Iya. Jadi di luar hujan, pemirsa. Ini kita pindah ke dalam di base campnya Dakar sini langsung. Om, ngomong-ngomong soal hujan, waktu kemarin selama touring, apakah ada kendala hujan kah, atau ada yang mesinnya bermasalah, atau bisa diceritakan ke otomotif lover ya Om? Kendala-kendalanya apa? Ya, pasti ya, kalau kita berperjalanan di alam pasti ada sesuatu yang di luar dugaan. Seperti kemarin pada saat kita di kapal, ombak kondisinya kita perkirakan norma-norma saja, ternyata tinggi. Nah itu pasti guncangannya agak berbeda. Pas di darat juga sama, ada aja kendala yang kita alami walaupun itu tidak signifikan tapi membuat kita harus berhenti. Contoh misalkan, kadang-kadang nih ada nih kendaraan kita itu yang tiba-tiba kondisinya ternyata malfungsi. Jadi sen, kemudian kemarin ada yang akinya di starter agak berat. Nah itu ternyata jadi sesuatu yang ya sedikit menunda lah. Tapi itulah serunya kita touring. Jadi ada sesuatu yang unik, pengalaman yang kita rasakan, yang itu membuat kita semakin dekat satu sama lain. Jadi makin kompak ya? Makin kompak. Jadi saling bantu ya, ada saling masalah bantu. apa. Oke, jadi waktu touring kemarin Dakar sama X-Trail ya? X-Trail itu mereka semua berangkat. Total ada berapa mobil loh Bu Seluruh? 15 mobil. Dari Dakar ada berapa? Dari Dakar ada 2. Ada 2, ya. Sisanya X-Trail. Wah, jadi perjalanan ke sana ke Lombok itu memakan berapa hari Om? 20 jam. Jadi perjalanan laut kita dari Perak sampai dengan pelabuhan Lembar itu kurang lebih 20 sampai 22 jam lah. Itu normalnya sekitar durasi itu ya. Terus total keseluruhan hari touring dari awal berangkat sampai balik lagi ke Surabaya itu berapa lama? Kurang lebih 1 minggu. Jadi kami berangkat start memulai penjelajahan ini tanggal 26 Juni, berakhir kemarin di tanggal 2 Juli. Jadi seminggu lah ya di sana. Oke. Bisa diceritakan pengalamannya selama perjalanan itu apa yang Om Dodi rasakan, experience-nya apa? Nah, bisa ceritakan ke otomotif lover. Ya, jadi touring ini jadi pengalaman yang selalu bikin ketagihan. Ketagihannya karena selalu ada hal yang baru yang kita rasakan di setiap touring. Kalau ada anak otomotif yang bilang di setiap kilometernya ada cerita. Nah itu kurang lebihnya lah ya. Jadi selalu ada cerita. Cerita itu banyak sekali. Cuman mungkin yang bisa tak sampaikan bahwa ini jelajah Lombok ini adalah penjelajahan yang hasil kolaborasi 2 klub. Sedangkan di dalamnya sebenarnya para peserta itu juga ada yang ikut klub lain juga selain Dakar, kemudian X-Trailers itu ada yang juga member klub Captiva, Double Cabin, Mercy. Sebenarnya itu beragam sebenarnya. Cuman secara resmi kita mencantumkan 2 klub untuk mewakili dari keragaman dari peserta ini. Nah, serunya adalah ini adalah perjalanan terjauh yang pernah kami alami, yang klub alami. Jadi tentunya kita lintas pulau, nyeberangi lautan. Ini suatu hal yang baru bagi kami. Jadi mulai dari perjalanan laut, darat itu pun ada ratusan kilometer yang kita kelilingi, dari mulai medan pantai, kemudian pegunungan, kembali ke daratan datar. Jadi konturnya sangat macam-macam. Jadi itulah yang dilakukan sama Dakar dan X-Trail ya. Terus ini Om, di sana yang Om paling ingat itu pengalaman apa? Ada sesuatu bertemu dengan perkebunan kopi kah, atau makanannya yang unik kah, atau apa? Bisa ceritain, bagi-bagi kita nih. Ya, satu pengalaman yang mungkin
orang akan mengalami ini mungkin seumur hidupnya mungkin sekali ya, maaf, karena kita otomotif ini selalu punya keinginan yang itu nggak lepas dari dunia otomotif, yaitu sirkuit Mandalika. Jadi kami kemarin beruntung karena kita dapat bukan sirkuit experience. Sirkuit experience itu kita naik sepeda motor keliling sirkuit, kita nggak dapat itu, tapi kita dapat track day. Track day ini adalah momen dimana mobil kita masuk dalam lintasan sirkuit, menikmati aspal sirkuit itu. Ini yang merasakan langsung ya? Merasakan langsung. Jadi seperti pembalap ya? Pembalap. Ya? Pura-puranya pembalap ini. Ya, jadi kita experience itulah, track day itulah yang menurut saya pengalaman yang luar biasa, yang mungkin nggak terulang lagi karena itu sangat susah sekali izinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menikmati kopi Sembalun. Jadi di daerah Sembalun, kaki Gunung Rinjani itu ada kelompok tani namanya Lunaco. Lunaco itu binaan dari Pertamina yang dia memproduksi kopi khas Sembalun, daerah dinginnya Lombok ya. Jadi kopi yang ditanam di kaki Gunung Rinjani, betul. Karena seperti kita tahu Rinjani ini kan gunung aktif tertinggi kedua di Indonesia, yang itu bagian dari geopark ya, geopark dunia. Nah, disitulah istimewanya kita masuk ke dalam perkebunan kopi, kemudian menikmati kopinya, ngobrol-ngobrol sama petaninya. Kita tahu inspirasi dari petani itu, perjuangannya dan lain-lain itu luar biasa, sampai timbul kopi yang kita minum. Itu luar biasa. Dan petani itu tidak hanya memproduksi Arabica. Kalau kita tahu biasanya kan Robusta Arabica. Arabica itu daerah pegunungan, tapi dia juga produksi Robusta. Nah, ini jadi kan komplit sudah. Kita keliling ke banyak daerah, ke sirkuitnya, ketemu yang anget-anget kopi Sembalun. Wah, jadi luar biasa ya. Otomotif Vlogger pengalaman dari kemarin touring selama di Rinjani, yaitu Rinjani Stage ya, apa namanya? Rinjani Special Stage. Rinjani Special Stage. Oke, jangan kemana-mana, habis ini kita akan lanjut lagi. Ada rubrik apa, ada segmen apa di otomatis berikutnya. Terima kasih, saya pamit dulu, kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Otomotif, Otometer.